Peristiwa tersebut merupakan kegiatan pelayaran Hongi atau Hongi Touchten. Merupakan pelayaran dengan menggunakan perahu tradisional dari Kepulauan Maluku yang disebut sebagai perahu kora-kora. Dalam pelaksanaannya dibarengi oleh angkatan bersenjata VOC yang bertujuan untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Dan jika ketahuan ada pedagang yang menjual rempah-rempahnya kepada pedagang lain, maka akan diberikan hukuman. Pelayaran Hongi diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Mateusz Tehan, kemudian dilanjutkan oleh Diederik Durven. Pada awalnya, pelayaran Hongi ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan Nusantara agar tidak terjadi pencurian rempah-rempah. Namun, di balik itu, sebenarnya pelayaran Hongi ini dimaksudkan agar rempah-rempah di Maluku dapat dimonopoli dan dihambat produksinya, supaya harga rempah-rempah tetap tinggi, sehingga dengan demikian VOC dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. Dalam proses pelayaran Hongi, VOC telah menerapkan peraturan tertentu untuk memudahkan tujuannya. Namun sebelumnya, VOC akan membuat perjanjian dengan raja, gubernur, atau orang terhormat yang menjadi pemimpin suatu daerah. Kesepakatan ini terjadi apabila daerah sasaran menerima permusnahan cengkeh. Kenyataannya, perjanjian tersebut hanya sekedar formalitas saja, karena jika suatu daerah menolak memusnahkan pohon cengkeh yang ada di wilayahnya, maka VOC tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan yang tegas. Para pemimpin daerah akan diasingkan, dan rakyat pun akan diasingkan juga. Selain diasingkan, akan dideportasi, yaitu terpaksa pindah ke pulau lain. Setelah perjanjian disetujui, areal yang akan dimusnahkan harus menyediakan kora-kora dan tukang perahu. Kora-kora ini akan digunakan untuk berpergian ke pulau lain. Jika ada yang menolak untuk mendayung perahu, maka terjadilah hukumannya, yaitu dengan dihukum cambuk dan didenda. Segala sesuatu yang diberikan oleh kepala daerah atau kepala negara yang akan mendapat imbalan dari VOC. Namun, sayangnya, korupsi yang dilakukan oleh agen VOC atau kepala negara mengakibatkan masyarakat lokal, meskipun mereka yang paling dirugikan, tidak mendapatkan apa-apa. Protes terhadap operasi navigasi Hongi seperti disebutkan sebelumnya, terjadi perlawanan dari penduduk Nusantara yang tidak setuju dengan operasi navigasi Hongi. Salah satunya adalah perlawanan Banda yang dikenal juga sebagai tempat penghasil cengkeh. Sayangnya, usaha dan perjuangan tersebut harus berakhir dengan kemalangan. Selain itu, Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan mengarahkan armada untuk melawan dan membantu masyarakat Maluku. Diketahui, terdapat sekitar 100 kapal yang beroperasi dengan armada besar. Namun, dampak perjalanan Hongi ke Maluku sangat besar. Pelayaran Hongi membawa dampak yang cukup besar bagi VOC, apalagi terkait dengan kehendak VOC untuk melakukan monopoli rempah di Kepulauan Maluku. VOC membeli rempah-rempah dengan harga yang sangat rendah dari masyarakat lokal. VOC juga menjual rempah-rempah dengan harga yang sangat mahal kepada para pedagang asing. Selain itu, ketersediaan rempah-rempah juga sangat terbatas karena VOC juga melakukan ekstirpasi. Yang dimaksud ekstirpasi yaitu memusnahkan
sebagian tanaman rempah di beberapa wilayah yang bertujuan untuk menjaga nilai jual tanaman tersebut. Hal ini menyebabkan ketersediaan rempah-rempah menjadi langka di kepulauan-kepulauan yang tidak dipusatkan oleh VOC sebagai wilayah tanam rempah. Hal ini menyebabkan rempah-rempah hanya tumbuh di beberapa tempat yang dikuasai oleh VOC, sehingga para pedagang hanya mampu membeli rempah dari VOC saja. Penduduk lokal tidak mampu berbuat apapun, karena jika mereka bertindak, mereka akan dikenakan hukuman. Pelayaran Hongi berhasil membawa keuntungan materi secara besar-besaran bagi VOC dan memperkaya kerajaan Belanda. Keberhasilan pelayaran Hongi serta monopoli rempah-rempah ini membuat VOC semakin berhasrat untuk menaklukkan Malaka dari tangan Portugis dan menguasai beberapa pelabuhan penting lainnya di wilayah Nusantara. Pelayaran Hongi jelas membawa dampak yang sangat mengerikan bagi orang-orang pribumi, khususnya penduduk Kepulauan Maluku. Penduduk lokal dipaksa menuruti sejumlah perintah dan aturan yang telah diterapkan oleh VOC. Penduduk yang berani melanggar perintah dan aturan tersebut, maka mereka akan dikenakan hukuman yang sangat kejam, seperti kerja rodi di perkebunan milik VOC, dideportasi dari suatu pulau ke pulau lainnya, hukuman cambuk bagi orang lokal yang menolak mendayung perahu kora-kora untuk kepentingan pelayaran, dan yang terakhir, ekstirpasi. Ekstirpasi sendiri adalah pemusnahan terhadap sejumlah tanaman rempah milik penduduk. Selain itu, penduduk yang mengikuti peraturan Hongi ini juga tidak mendapatkan upah yang sepadan. Tidak jarang dari mereka yang mengalami kelaparan dan akhirnya meninggal. Pelayaran Hongi ini membuat populasi penduduk asli Kepulauan Maluku berkurang sepertiganya. Pada tahun 1621, VOC di bawah pimpinan Jan Pieter Zoon melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat Maluku. Di Banda, hampir 1.000 orang mati di bawah VOC. Pelayaran Hongi ini benar-benar membuat penduduk Maluku yang tadinya sejahtera menjadi sengsara. Pelayaran Hongi benar-benar membuat rakyat Kepulauan Maluku yang pada zaman dahulu kala sangat makmur menjadi jatuh dan kemelantaran. Aturan pelayaran Hongi benar-benar dilaksanakan VOC dengan tangan besi, sebab kepala negeri yang menolak maka akan dibuang, negeri dan rakyatnya akan direportasi atau dideportasi, memindahkan paksa penduduk antar pulau untuk dikerjakan secara kerja rodi di kebun milik VOC. Rakyat laki-laki yang menolak untuk mendayung di perahu kora-kora akan dicambuk oleh kepala negeri dan didenda. Dalam sejarah ekstirpasi, Maluku telah membuat populasi rakyat Maluku berkurang sepertiga hingga separuhnya.